Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Hmm, kelompok 1 ingin mempresentasikan laporan PBL kami yang berjudul Balance Scorecard. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ridho Azubi, NIM 41120011116. Nama saya Aurelian Dimansyani, NIM 4112001120. Nama saya Widya Wahyuni dengan NIM 41120111002. Dan nama saya Mesong 63. Baik, kami akan mempresentasikan adapun tujuan dari laporan PBL kami. Tujuan KPI dan strategi MAP perusahaan menggunakan KPI untuk mengukur kesuksesan pencapaian target mereka. Sedangkan tujuan strategi MAP adalah memvisualisasikan hubungan antara berbagi ide dan menunjukkan bagaimana ide-ide dapat menyebabkan hasil tertentu. Mengidentifikasi bagian-bagian penting dari organisasi yang akan mendukung usaha baru dan perubahan termasuk perubahan proses pelatihan dan bisnis yang diperlukan. Lalu ada sejarah perusahaan. PT Bank Negara Indonesia Persero Terbuka merupakan bank umum pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yaitu tahun 1946. BNI merupakan bank BUMN, badan usaha milik negara pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya, di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain 1999, divestasi saham pemerintah di tahun 2007, serta penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Adapun visi misi dari Bank BNI, visi menjadikan lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Misi Bank BNI terbagi menjadi 6. Yang pertama, memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. Yang kedua, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Ketiga, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Keempat, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk karyawan berprestasi. 5. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. 6. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Lalu terdapat lingkup usaha, lingkup kegiatan perusahaan bank. Indonesia bergerak dalam bidang perbankan seperti 1. Asuransi jiwa, 2. Asuransi pendidikan, 3. Asuransi investasi, 4. Asuransi hari tua. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini adalah satu bentuk struktur organisasi BNI. Sejarah Balance Scorecard. Balance Scorecard awalnya dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan dari Universitas Harvard dan Dr. David Norton sebagai kerangka kerja untuk mengukur kinerja organisasi dengan menggunakan seperangkat ukuran kinerja yang seimbang. Secara tradisional, perusahaan hanya menggunakan kinerja keuangan jangka pendek sebagai ukuran keberhasilan. Balance Scorecard menambahkan langkah-langkah strategi non-keuangan tambahan ke dalam campuran untuk lebih pada kesuksesan jangka panjang. Pengertian Balance Scorecard. Balance Scorecard atau BSC adalah strategi manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan, mengidentifikasi, dan mengukur beberapa fungsi internal bisnis untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi terpenuhi. Data yang digunakan dalam Balance Scorecard sangat penting untuk mendukung hasil kuantitatif yang nantinya akan dipertimbangkan oleh manajerial perusahaan sebagai bahan penentuan keputusan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kegunaan Balance Scorecard. Secara keseluruhan, BSC membantu perusahaan fokus pada pengukuran kinerja di lebih dari satu area. Ini memperhitungkan item akun yang terkadang dapat diabaikan di perusahaan seperti proses internal,
dan kepuasan pelanggan saat ini. Berikut adalah beberapa keuntungan terbesar menggunakan metode ini. Yang pertama, membawa struktur ke strategi bisnis. Yang kedua, membuat komunikasi lebih mudah. Ketiga, memfasilitasi keselarasan yang lebih baik. Dan yang keempat, menghubungkan pekerja individu dengan tujuan organik. Adapun topik outline yang akan kami tekankan dalam laporan kami sebagai berikut: KPI dan map strategi existing perusahaan, evaluasi KPI existing perusahaan, rekomendasi KPI baru, serta map strategi gabungan, kesimpulan, dan penutup. Selanjutnya, indikator kinerja KPI. Yang pertama, ada perspektif keuangan. Berdasarkan pada tabel tersebut, lihat bahwa Bank BRI mengalami penurunan dan kenaikan dalam rasio keuangannya. Dilihat ROA tahun 2019 sebesar 2,4%, kemudian menurun di tahun 2020 sebesar 0,5%, dan naik kembali di tahun 2021 sebesar 1,4%. Dilihat dari ROE tahun 2019, sebesar 14%, lalu mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 2,9%, lalu mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 sebesar 10,4%. Selanjutnya, perspektif pembelajaran dan pengembangan. Dari tabel tersebut terdapat skor minus yang diperoleh dari KPI Ground Synergies, with Synergies memperoleh skor minus. Dalam hal ini, anak perusahaan yang diharapkan memberi kontribusi sebesar 10% ternyata menderita kerugian secara keseluruhan sebesar 5%. Salah satu anak perusahaan sebagai penyumbang kerugian tersebut adalah BNI Life. Sedangkan untuk KPI percent of CASA Ground berhasil mencapai target, di mana bagi manajemen dengan cara mengurangi komposisi dana mahal dengan cara melepas ke market berdampak kepada rendahnya interest expense yang harus ditanggung oleh bank. Hal ini berdampak langsung kepada meningkatnya profit dan loss PT BNI Persero. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, perspektif pelanggan. Salah satu corporate strategi PT BNI Tbk yaitu meningkatkan customer experience dicoba untuk dijabarkan lebih detail ke dalam perspektif pelanggan. Pada perspektif pelanggan terdapat 4 KPI. 2 diantaranya memiliki skor yang sempurna, yaitu persentase of BB customer growth dan persentase of CR customer growth. Hal ini tidak lepas dari peran strategi value change yang mulai dijalankan terutama untuk segmen business banking dan customer retail. Ditambah lagi 2 segmen besar ini memiliki KPI yang sama di unit masing-masing, yaitu produk holding ratio untuk mengukur berapa banyak jenis produk yang dimiliki oleh setiap nasabah, baik business banking dan customer retail. Yang keempat ada perspektif proses bisnis internal. Sebuah proses yang baik berdampak kepada peningkatan kinerja finansial dan non-finansial. Pada perspektif proses terdapat 11 indikator untuk pengukuran kinerja. Beberapa di antara telah memperlihatkan keberhasilan seperti pada KPI recovery target dan persentase of electronic transaction channel dengan skor masing-masing 5 dan 4,76. Dengan dibentuknya unit khusus untuk menangani kredit recovery dan remedial recovery, yaitu divisi remedial dan recovery corporate dan remedial dan recovery commercial and small. Kualitas kredit menjadi lebih baik. Demikian juga proses penagihan terhadap kredit-kredit yang telah dihapus buku juga lebih tertangani dengan lebih maksimal. Selanjutnya, evaluasi KPI existing perusahaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. 1. Perspektif finansial. Pencapaian KPI percent of OPEX growth dikarenakan keberhasilan penerapan strategi efisien untuk menekankan berbagai cost, terutama variabel cost seperti biaya promosi dan iklan. Untuk pencapaian KPI ini, keberhasilan upaya peningkatan komposisi dana murah yang menekan cost of fund yang pada akhirnya berakibat pada tingginya pencapaian ini. Yang kedua ada perspektif pembelajaran dan pengembangan.
Terdapat skor minus yang diperoleh oleh KPI, memperoleh skor minus. Dalam hal ini, anak perusahaan yang diharapkan membeli kontribusi 10% ternyata menderita kerugian secara keseluruhan sebesar 5%. Salah satu anak perusahaan sebagai penyumbang kerugian tersebut adalah BNI Life. Sedangkan untuk KPI, percent of CASA growth berhasil mencapai target, di mana strategi manajemen dengan cara mengurangi komposisi dana mahal dan melepas ke market yang berdampak rendahnya interest expense yang harus ditanggung oleh bank. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurel. Yang ketiga, perspektif pelanggan. Dalam perspektif ini, yang kalian lakukan oleh perusahaan adalah penentuan segmen pasar pelanggan yang akan menjadi target yang ingin disasar oleh perusahaan. Setelah segmen pasar ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan tolak ukur kinerja dari tiap unit kerja dengan untuk mencapai target finansial yang telah ditetapkan. Beberapa aspek pelanggan yang diukur kinerjanya yang pertama yaitu customer acquisition, yaitu seberapa banyak pelanggan yang dapat diperoleh. Yang kedua itu customer retention, yaitu seberapa banyak pelanggan yang mampu dipertahankan. Yang ketiga itu customer satisfaction, seberapa puas pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang selanjutnya customer profitability, keuntungan khususnya dari sisi finansial yang diperoleh customer. Yang terakhir market share, yaitu pangsa pasar yang dikuasai dalam industri sejenisnya. Selanjutnya, perspektif bisnis internal. KPI yang belum menunjukkan performance terbaik dalam perspektif proses antara lain, data center availability, on-time completion of software application, realization of sales target, dan promotion business impact. Khusus untuk KPI data center, available and on-time completion of software application tidak tercapai target yang telah ditetapkan dikarenakan belum berjalannya proyek-proyek menangani IT system dan infrastruktur, yaitu Project Integrated Data Management (ADM) dan Enterprise Data Warehouse (WD) dengan maksimal karena kapabilitas SDM dan keterlambatan pemenuhan perangkat lunak. Sedangkan KPI realization of sales target yang hanya memperoleh skor 2,34 dikarenakan pemenuhan tenaga sales yang tidak tepat waktu baik sales, farmer, dan hunter. Selanjutnya adalah rekomendasi KPI baru. Rekomendasi KPI yang kami sarankan yaitu yang pertama di bagian perspektif pembelajaran dan pengembangan. Sasaran strateginya adalah pelatihan untuk meningkatkan skill wartawan SDM bagi karyawan di bagian human capital. Selanjutnya di bagian organization capital, sasaran targetnya yaitu pemberian fasilitas yang sesuai dan memadai. Selanjutnya akan dilanjutkan di bagian perspektif bisnis internal, yaitu inovasi atau pengembangan produk baru, yaitu mengembangkan BNI Sekuritas. Selanjutnya di bagian perspektif pelanggan, ada dua bagian, yaitu yang pertama peningkatan kepuasan pelanggan, yaitu dengan melakukan persentase penyelesaian klaim nasabah. Dan yang kedua adalah kualitas pelayanan yang baik, yaitu persentase on time dalam melayani customer. Selanjutnya di perspektif keuangan, yaitu promosi, training product knowledge, dan manual cross-selling, sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan perusahaan. Kesimpulan dan penutup. Yang pertama, ada skor akhir PT BNI Persero Tbk adalah 2,85 dengan rentang kurang dari 1 sampai dengan 5, artinya telah berhasil mencapai target di berbagai sisi perspektif. Selanjutnya, yang kedua, beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja PT BNI atau Persero Tbk sampai dengan saat ini adalah proses pelaksanaan planning and budgeting yang terintegrasi. Yang ketiga, beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan guna mendapatkan pengukuran kinerja yang lebih baik
antara lain perubahan perspektif PMS yang mengikuti fokus bisnis dari perusahaan tidak terpaku pada teori dengan 4 perspektif, bisa saja 6 saat ini atau 5 di masa yang akan datang. Sarannya yang pertama adalah strength atau kekuatan. BNI memandang pegawai sebagai aset perusahaan dan senantiasa berupaya menciptakan lingkungan kerja yang menarik dan kondusif. Bank BNI merupakan bank pertama didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Untuk Bank BNI, lokasi operasionalnya sangatlah terbatas dan kurang strategis. Gerai-gerai ATM BNI sangatlah terbatas sehingga mengakibatkan nasabah kesulitan dalam melakukan transaksi keuangan. Yang ketiga, opportunities atau peluang atau kesempatan. BNI berupaya mempertajam layanan kepada nasabah dan menumbuhkan produktivitas dengan menciptakan tenaga kerja berkualitas, mengembang nilai-nilai perusahaan, bekerja dengan penuh keyakinan, dan perbaikan kualitas servis, optimalisasi kapasitas dan kapabilitas pelayanan akan terus selalu dijalankan untuk meningkatkan kualitas dan kualitas BNI. Yang keempat adalah treatment atau ancaman. Dalam kondisi perbankan di Indonesia akan selalu senantiasa berubah dengan pesat sehingga mengakibatkan manajemen Bank BNI harus jeli, sigap, dan tanggap dalam menyiapkan dan menjalankan strategi sehingga akan terus dapat bertahan dan dapat bersaing secara profesional. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.